Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang hewan-hewan yang disebutkan dalam Al-Quran. Wah, pasti seru banget. Kira-kira ada hewan apa saja ya? Yuk kita cari tahu bersama. Wah, besar sekali. Teman-teman tahu ini hewan apa? Betul, ini gajah. Teman-teman tahu tidak? Gajah disebutkan dalam surah apa? Ya, betul. Dalam surah Al-Fil ayat 1 yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Nah, dulu ada pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi Allah mengirim burung ababil yang membawa batu kecil untuk mengalahkan mereka. Masya Allah, walaupun gajah itu besar dan kuat, kekuatan Allah jauh lebih besar. Nah, teman-teman, kalau kalian melihat gajah, coba ingat kisah ini ya. Wah, lihat, ada lebah. Teman-teman, siapa yang suka makan madu? Aku juga suka. Nah, teman-teman tahu tidak, lebah disebutkan dalam surah apa? Betul, dalam surah An-Nahl. Tepatnya surah An-Nahl ayat 68 dan 69, yang artinya, dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia. Kemudian, makanlah wahai lebah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan-jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perutnya itu keluar minuman madu yang beraneka warnanya. Di dalamnya terdapat obat bagi manusia. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Teman-teman tahu tidak? Madu itu sangat bermanfaat untuk kesehatan. Jadi, kalau kalian makan madu, ingatlah bahwa lebah bekerja keras untuk kita. Teman-teman, lihat itu, ada sarang laba-laba. Tapi kok sarangnya tipis dan mudah hancur ya? Oh iya, sarang laba-laba disebutkan dalam Al-Quran di surah Al-Ankabut ayat 41 yang artinya, sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba jika mereka mengetahui. Rumah laba-laba itu mudah rusak, seperti orang yang tidak beriman kepada Allah. Makanya kita harus punya iman yang kuat. Teman-teman setuju? Alhamdulillah, yuk kita lanjut. Wah, lihat, semut-semut ini sangat rajin. Teman-teman tahu tidak? Ada nabi yang bisa bicara dengan semut. Ya, Nabi Sulaiman. Allah menceritakan kisah ini dalam surah An-Naml ayat 18 yang artinya, wahai semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kalian tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sementara mereka tidak menyadari. Masya Allah, semut kecil bisa berbicara dan saling membantu. Kalau teman-teman, apakah kalian suka bekerja sama seperti semut? Bagus, yuk kita selalu bekerja sama dalam saling tolong-menolong. Suara apa itu? Wah, ternyata suara keledai. Oh iya, keledai juga disebutkan dalam Al-Quran loh. Tepatnya surah Luqman ayat 19 yang artinya, sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Hehe, suaranya keras sekali. Nah, teman-teman, Allah mengajarkan kita untuk berbicara dengan lembut dan sopan. Yuk kita biasakan bicara yang baik. Masya Allah, banyak sekali hewan dalam Al-Quran yang bisa kita pelajari.
Hewan-hewan ini punya pelajaran berharga untuk kita. Udah dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah belajar bersama Aisyah. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum.